Op. Oke. Ini usianya sudah 5 tahun. Ini berbuah di 2 tahun 3 kilo buah. Itu gede banget nih. Udah masuk Keliling. Itu gede banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih di momen lebaran ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Nah, hari ini kita mau melakukan proses pembuatan asam amino. Nah, sebelum kita membuat asam amino, yang perlu kita ketahui apa itu manfaat asam amino. Dan asam amino bahan-bahannya seperti apa, nanti akan kita jelaskan di video kali ini. Yang pertama, manfaat asam amino. Nah, asam amino itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya untuk menyehatkan tanah, untuk menghindari tanaman terhadap stres, setelah itu terhadap gangguan serangan hama dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika kita aplikasikan asam amino, otomatis kita akan menambahkan unsur mikroba ke dalam tanah. Sehingga ketika mikroba itu hidup, otomatis tanah akan bisa menyuplai unsur haranya tersendiri. Nah, dari situ beberapa keunggulan atau manfaat dari asam amino. Nah, dan lainnya, untuk bahan-bahannya sendiri kita pertama menggunakan bahan yang paling penting ini, EM4. Nah, apa itu EM4? EM4 ialah dekomposer atau bakteri, mikrobakteri yang nantinya dia sebagai pengurai, bakteri pengurai untuk melakukan proses fermentasinya. Yang kedua, kita membutuhkan ini galon ya, galon. Nah, galon ini tersendiri, galon ini kita buat bisa dipakai lubang ya, nanti dikasih selang. Nah, namun kita tidak menggunakan selang kali ini. Kita hanya mengandalkan buka tutup. Ya, namun yang patut diingat, apabila kita tidak menggunakan selang, kita harus sering-sering membukanya. Jadi sehari sekali harus dibuka. Karena kalau lupa tidak dibuka, ini akan meledak. Nah, karena gasnya, karena di dalam ini nanti anaerob atau harus kedap tanpa adanya oksigen. Nah, setelah itu ada pepaya. Nah, pepaya. Kalau tidak ada pepaya, teman-teman bisa pakai nanas. Fungsinya apa? Ini sebagai pencacah protein. Nah, pencacah protein, di mana kandungan dari nanas, kandungan dari pepaya itu dapat dengan cepat untuk menghancurkan protein. Nah, yang berikutnya ialah ini, gula merah. Gula merah. Gula merah ini sebagai makanan dari bakterinya tadi. Nah, jadi untuk mengaktifkan si bakteri ini kita butuh gula, butuh glukosa. Bisa menggunakan gula merah, bisa menggunakan molase atau tetes tebu, bisa menggunakan gula pasir. Terus kalau gula pasir teman-teman, jangan menggunakan gula pasir yang sudah ada unsur pemutihnya ya. Kita harus pakai gula pasir yang masih kuning-kuning itu, bukan yang ada pemutihnya. Berikutnya, kalau tidak ada gula putih atau gula pasir atau gula merah, teman-teman juga bisa menggunakan air tebu. Air tebu itu bisa, tapi yang original, jangan dicampuri es. Setelah itu yang paling penting ialah unsur protein. Nah, unsur protein ini teman-teman bisa ambil dari ikan-ikanan, lele, terus bahkan kol yang ada di sawah itu sangat bagus. Kita cari sumber-sumber yang memiliki unsur protein yang tinggi. Nah, itu sebagian dari bahan-bahan yang kita siapkan. Oh, ada lagi, satu lagi ialah penggunaan air perasan, air hujan atau air kelapa atau menggunakan air cucian beras. Itu opsi-opsinya. Oke, berikutnya kita mau melakukan pencacahan pepaya ya. Oke, jadi dalam pembuatan asam amino ini semakin halus bahan yang kita gunakan akan semakin memudahkan
asam amino ini cepat jadinya. Jadi proses penguraiannya lebih cepat. Nah, kita menggunakan plastik, sarung tangan plastik ya, agar tidak terkena nih. Jadi semakin halus semakin bagus. Nah, kita buang kulitnya dulu. Agak licin. Jadi untuk pengganti pepaya, bila mana tidak ada pepaya, bisa menggunakan nanas ya. Apa fungsi dari pepaya tadi atau nanas? Nah, nanas ada unsur yang dapat mengurai protein dengan cepat. Sama halnya dengan pepaya dan nanas tadi. Jadi unsur kandungan pada nanas dan pepaya itu mempercepat penguraian pada protein. Sudah jadi. Ini kita cacah kecil-kecil guys. Ini bukan buat jangan kates ya, ini kita mau buat asam amino. Oke. Proses berikutnya ialah teman-teman, kita ini tadi pepayanya sudah kita cacah, ini sudah jadi, sudah kita cacah. Semakin halus cacahannya semakin bagus ya, karena nanti mengurainya lebih cepat. Ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam wadah ini tadi, ke dalam tabung. Kita masukkan. Oke. Nah, kenapa kita memasukkan pepaya dulu teman-teman? Kok tidak ikan dulu? Karena ikannya baunya sudah luar biasa ini. Jadi kita bertahap memasukkan pepayanya dulu. Ini pepayanya. Setelah pepaya dimasukkan teman-teman, kita bisa memasukkan lagi berikutnya ialah gula merah ya. Ini gula merahnya, ini mau kita masukkan. Apakah butuh itu? Takutnya tumpah-tumpah. Podo ae ukurane. Takut ya. Kekecilan. Bismillah. Allahu Akbar.
Oke. Berikutnya kita gabungkan lagi air cucian beras. Kita ambil ya. Ini air cucian beras. Ini kurang lebih 2-3 liter ini. Nah, ini berhubung tadi ini masih ada, kita tambahi sini. Biar tidak mubazir. Ini kan gula merah tadi ya. Oke. Nah, ini air cucian beras. Bismillah. Aman. Oke, udah tumpah-tumpah sedikit, nggak apa-apa lah. Berikutnya kita menambahkan ini E4 ya, E4. Ini takarannya kurang lebih kita memberikan takaran 100 ml. Ini satu E4 ini kapasitasnya 1 liter teman-teman, 1 liter teman-teman. Jadi untuk harganya sendiri di kisar antara 20.000 sampai 25.000 di toko pertanian biasanya. Masih baru ini. Oke, penuh. Kita mana nih? Kira-kira aja. Bismillah. Op. Kurang lebih segitu. Kurang lebih itu tadi 100 ml. Nah, proses yang terakhir, yang paling penting, kita masukkan proteinnya teman-teman, ikannya. Nah, ini yang agak PR ya, kita coba ya. Kita pindahkan ini. Tuh ikannya mana ini. Nah, berikutnya kita masukkan ikannya pada galonnya guys. Nah, pada proses pemasukan ikan ini kita menutup hidung karena memang baunya luar biasa. Nah, ikan yang kami gunakan ini ikan laut ya. Dimana ikan laut itu, beberapa ikan jenis ikan laut memiliki kandungan protein yang tinggi. Bisa juga diganti dengan ikan lele, terus pakai keong mas itu yang ada di sawah. Nah, itu juga bagus juga untuk kandungan protein dalam pembuatan asam amino. Begitu guys. Nah, berikutnya kita bawa lagi nih tabungnya. Nah, kayak gitu tuh ya. Nah, proses terakhir ditutup ya. Terus kita campur. Oke. Sudah. Nah, ini anaerob. Artinya dalam sehari sekali harus dibuka. Kalau kita menggunakan selang dengan selang anaerob tanpa dibuka aman. Tapi kalau ini kita tanpa menggunakan selang, kita harus buka sehari sekali. Karena ini akan mengandung gas. Karena di dalamnya kita
usahakan tidak ada oksigen. Nah, contoh kita buka. Biasanya ngobos biasanya. Nah itu. Jadi sehari sekali harus dibuka. Karena kalau tidak dibuka, kita telat membukanya, bisa meledak. Begitu guys. Oke, mungkin itu video kali ini kita tentang pembuatan asam amino. Sekian, bagi teman-teman yang suka video ini bisa share, like, komen, dan subscribe, dan bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.